Nama saya Martin. That's the most you can get probably. But I'm learning the language, so next time maybe in Bahasa. But happy to be here. Huge honor for me. Very grateful, and hopefully we can achieve big things with each other. Maures Moinoke akhirnya resmi bergabung. Jesus jadi sorotan Arab Saudi jelang duel putaran ketiga. Nasionalis Martin Paes dikagumi setelah ia dipastikan bisa membela timnas Indonesia. Jadi pertanda baik latihan tim merah putih diguyur hujan di Arab Saudi. Pelabuhan Tomahe akhirnya ada titik terang jelang membela timnas Indonesia. Erick Thohir jamin soal keamanan timnas setelah tas Dimas Derajat hilang. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini sudah mengetahui soal informasi salah satu pemain timnas Indonesia yang kehilangan tas pribadinya saat mengikuti sesi latihan beberapa waktu yang lalu. Akibat insiden itu, Dimas Derajat yang mengalami kejadian harus merelakan tas dan barang-barang berharganya hilang. Erick Thohir mengatakan bahwa dirinya sudah berkoordinasi langsung dengan Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji untuk mengusut kasus tersebut. Belajar dari kejadian ini, Erick Thohir pun menjamin keamanan bagi para pemain skuad Garuda di masa mendatang. Saya akan pastikan bahwa keamanan itu menjadi prioritas. Saya langsung menghubungi Pak Marji, ada indikasi kemarin ada titik yang saya tidak tahu, kata Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir pun berpesan kepada para pemain untuk menghiraukan insiden yang menimpa Dimas Derajat di sesi latihan itu. Menurutnya, para pemain lebih baik menjaga fokusnya dalam menatap putaran ketiga ini. Ketua Umum PSSI pun akan melakukan evaluasi dan perbaikan demi menjamin keamanan serta kenyamanan para pemain timnas Indonesia. Selain itu, kini kabarnya pelaku pencurian tas Dimas Derajat itu akhirnya sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Kabar itu disampaikan secara langsung oleh asisten pelatih timnas Indonesia yaitu Nova Arianto. Kata Nova, ia sudah mendapatkan informasi bahwa setelah kejadian itu pihak kepolisian langsung bekerja. Informasi yang saya tahu, dengar-dengar pelakunya sudah ketemu, kata Nova Arianto kepada awak media Selasa 3 September 2024 ini. Nama saya Martin. That's the most you can get probably. But I'm learning the language. Martin Paes akhirnya menjalani latihan bersama timnas Indonesia jelang melawan Arab Saudi dan Australia di putaran ketiga ini. Kiper FC Dallas itu mengaku senang akhirnya dapat memperkuat timnas Indonesia. Ia menilai hal itu menjadi sebuah kehormatan tersendiri bagi sang kiper. Ya, Martin Paes diketahui masuk ke dalam daftar 26 pemain yang dipanggil Coach Sintayong untuk menjalani putaran ketiga ini. Pemain berusia 26 tahun itu pun mendapatkan sambutan hangat dari rekan-rekannya saat berlatih. Maklum saja, dia baru pertama kali bergabung bersama tim merah putih setelah proses transaksinya tuntas. Saya senang bisa berada di sini, suatu kehormatan besar bagi saya. Saya sangat bersyukur, kata Martin Paes dilansir dari halaman Instagram timnas Indonesia. Ya, kiper berdarah Kediri itu berharap jika kehadirannya dapat menambah kekuatan di timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Hal ini tentu demi prestasi yang membanggakan bagi tim merah putih untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Berharap kita dapat mencapai hal-hal besar, ucap Martin Paes. Selain itu, pelatih timnas Indonesia itu Coach Sintayong memastikan soal kondisi Martin Paes saat ini, di mana kabarnya kondisi Martin Paes itu sedikit cukup baik. Dalam hal ini, ia akan terus memantau kondisi pemain tersebut secara bertahap. Pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong kini mengungkapkan tantangan yang dihadapi skuad Garuda jelang melawan Arab Saudi di putaran ketiga ini, di mana laga ini diketahui akan digelar di Arab Saudi. Menatap laga tersebut, timnas Indonesia terus bersiap dengan menjalani latihan di sana. Namun pada latihan kedua, fokus skuad Garuda sedikit terganggu terkait kondisi cuaca hujan di sana. Kondisi para pemain baik-baik saja, tetapi latihan hari kedua ini dalam kondisi hujan. Ini hal yang unik sekali di Arab, jadi fokus pemain agak sedikit kurang baik, ucap Coach Sintayong dalam keterangan dari PSSI.
situasi. Namun meski demikian, Coach Sintayong mengatakan bahwa yang terpenting adalah terus menyiapkan performa para pemain. Namun yang paling penting adalah performa para pemain, apakah meningkat atau tidak, itu yang menjadi perhatian utama saat ini, tutur pelatih asal Korea Selatan tersebut. Selain itu, dalam kesempatan tersebut Coach Sintayong juga mengungkapkan soal kondisi Martin Paes, di mana diketahui timnas Indonesia kini dipastikan sudah bisa memakai tenaga Martin Paes setelah proses perbinaan federasinya rampung. Kondisi Paes kelihatannya tidak jelek, masih capek karena lama sekali dalam perjalanan, masih belum dicek karena dia tidak masuk sesi latihan utama, ucap Coach Sintayong. Media Arab Saudi kini mulai menyoroti pemain timnas Indonesia yang berkarir di Eropa menjelang duel putaran ketiga melawan Arab Saudi. Ya, timnas Indonesia akan menjalani pertandingan melawan Arab Saudi. Laga tersebut merupakan partai pertama timnas Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Menjelang laga krusial tersebut, media Arab Saudi yaitu Al Riyadiyah kini menyoroti sejumlah pemain Indonesia yang berkarir di Eropa. Timnas Indonesia yang akan menghadapi tim Arab Saudi pada Kamis mendatang berbekal 10 pemain yang berkiprah di Eropa, termasuk 2 pemain dari 5 liga top, tulis Al Riyadiyah. Sama seperti The Grand yang memanggil bek sayap AS Roma. Timnas Indonesia juga menyertakan bek Jai Itzas yang merupakan pemain Venezia yang berlaga di liga yang sama di Serie A. Dalam pemberitaan tersebut, ia juga menyinggung soal Justin Hubner yang kini bermain di Wolves Premier League, liga paling tinggi di dunia. Gelandang timnas Indonesia yaitu Tom Haye kini dikabarkan akan bergabung dengan salah satu tim asal Belanda, di mana akhir-akhir ini Tom Haye sedang dikaitkan dengan beberapa klub di Eropa. Ya, seperti diketahui, Tom Haye kini berstatus sebagai bebas transfer. Ia resmi berpisah dengan SC Heerenveen pada akhir musim lalu setelah menolak perpanjangan kontrak yang diberikan oleh klub tersebut. Sejak saat itu, ia dikaitkan dengan beberapa tim yang cukup terkenal. Awalnya, Tom Haye dikabarkan sedang diminati oleh klub asal Turki. Sayangnya, rumor tersebut menghilang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Kemudian baru-baru ini Dinamo Zagreb juga dikabarkan mendekati Tom Haye. Namun hingga saat ini belum ada tawaran konkret yang dilakukan oleh Dinamo. Hal itu membuat kabar tersebut lenyap kembali dari permukaan. Ia bahkan kini kabarnya menolak tawaran dari klub kasta kedua Liga Inggris yaitu Oxford United. Kini status masa depannya kembali menjadi perbincangan hangat di tanah air. Salah satu jurnalis asal Belanda kini membeberkan klub baru yang akan meminang Tom Haye. Melalui halaman media sosial X-nya, jurnalis tersebut mengabarkan bahwa pemain keturunan Indonesia Belanda itu akan kembali ke mantan klubnya, di mana saat ini pihak Tom Haye dikabarkan tengah bernegosiasi dengan klub kasta tertinggi di Liga Belanda yaitu NAC Breda. Jurnalis itu juga mengatakan bahwa sang pemain sudah sepakat bergabung kembali dengan mantan timnya itu. NAC Breda sedang berdiskusi dengan Tom Haye, kata jurnalis tersebut dikutip dari halaman media sosial X-nya. Gelandang yang berstatus bebas transfer ini tengah disibukkan dengan pertandingan internasional bersama Indonesia. Namun ia kemudian dapat kembali ke Stadion Rakverlet. Orang dalam telah mengonfirmasi hal ini bahwa pemainnya sendiri sudah mau, tapi harus ada ruang berpikir dahulu, tuturnya lagi. Penyerang keturunan Indonesia yaitu Maures Moinoke kini membagikan kabar baru untuk karirnya yang resmi bergabung dengan top OSS. Ya, Maures Moinoke sebelumnya adalah pemain FC Dordrecht. Ia telah dipromosikan ke tim senior dan sejauh ini ia mencatatkan 4 penampilan di liganya. Akan tetapi kebersamaannya dengan klub tersebut harus berakhir singkat. Pemain berusia 19 tahun ini kini pindah ke klub rivalnya. FC Dordrecht kehilangan pemain pada akhir terakhir jendela transfer. Maures Moinoke yang memulai debutnya musim ini telah beralih ke top OSS, tulis laporan ADNL. Top OSS mengontrak penyerang sayap berusia 19 tahun ini selama 3 musim, imbuhnya lagi. Maures Moinoke pun membagikan kabar bahagia ini via akun Instagramnya. Ia bersyukur bisa bergabung dengan pelabuhan barunya ini. Hal ini ternyata membuat pemain timnas Indonesia U20 yaitu Meshal ikut girang lewat komentar di postingan Hinoke tersebut. Waktunya untuk memasak, komentar Meshal yang menjadi andalan Indra Safri di timnas Indonesia U20. Bahkan Jens Reven pun juga ikut bangga dengan Maures Moinoke ini yang memutuskan untuk pindah klub. Sejauh ini Hinoke juga menyampaikan rasa terima kasih kepada FC Dordrecht meskipun karirnya terbilang singkat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada staf dan seluruh penggemar FC Dordrecht atas kenangan indah dalam waktu singkat, tulis Hinoke. Ya, adapun Maures Moinoke masih simpang siur apakah dirinya bisa dinusasi untuk membela timnas Indonesia nantinya. Sebab darah Indonesianya sudah lebih dari generasi dan dianggap tidak bersarat.
Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.